Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofi Umama dari kelas 1B Tadis IPS. Di sini saya akan menjawab tugas dari Bapak Nurdiansa dengan mata kuliah pengantar sejarah, yaitu bentuk-bentuk perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Jenis-jenis perlawanannya, yang pertama, perlawanan dengan strategi kooperasi. Perlawanan dengan strategi kooperasi atau bekerja sama muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah penduduk Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi bentuknya yang ditujukan bagi kemenangan Perang Asia Pasifik. Tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dan dasar negara yang akan diperlukan apabila negara telah merdeka. Yang selanjutnya, perlawanan dengan strategi gerakan di bawah tanah atau ilegal. Perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal muncul akibat terlalu kuatnya pemerintah Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Gerakan nasionalisme yang ada ternyata tidak mampu menandingi kekuatan pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, beberapa pejuang nasionalis mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah atau ilegal. Awal perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang, rakyat Indonesia sebenarnya sudah terlalu lelah dengan penjajahan yang datang silih berganti dari berbagai negara. Tapi, kalau mau dirangkum, alasan rakyat Indonesia melawan Jepang bisa dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, rakyat Indonesia diragukan karena sumber dayanya terus-terusan diisap sama Jepang. Contohnya, dengan adanya setoran yang wajib dibayar oleh rakyat Indonesia ke Jepang, kalau secara politik, rakyat Indonesia juga udah males dengan taktik dan propaganda politik Jepang yang hanya bertujuan untuk kepentingan perang saja. Terakhir, keadaan sosial zaman Jepang juga begitu kacau dengan eksploitasi melalui adanya Romusa dan Jubun Ianfu. Berikut ini beberapa perlawanan di beberapa daerah yang sempat melakukan perlawanan ke Jepang. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Perlawanan ini terjadi di Chot Pleng, Aceh dan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada November 1942. Kejadian ini berawal dari kesewenang-wenangan Jepang yang memaksa untuk melakukan sekere dan ditolak oleh rakyat setempat karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan rakyat Aceh ini bisa dibilang menjadi perlawanan fisik pertama yang dilakukan rakyat Indonesia ke depannya. Perlawanan akan semakin meluas dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua ialah perlawanan rakyat Singaparna atau Tasikmalaya terhadap Jepang. Pada Februari 1944, rakyat Sukamana, Singaparna di Tasikmalaya melakukan perlawanan terhadap Jepang di bawah pimpinan Ki Hajar Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang terjadi karena menderitanya rakyat akibat kegiatan Romusa oleh Jepang. Rakyat tentu nggak mau kalau ini terus-menerus terjadi kepada mereka. Selain itu, Jepang juga memaksakan penerapan sekere, yaitu suatu bentuk penghormatan dengan membungkuk 90 derajat kepada Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari yang merupakan kaisar Jepang. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan rakyat yang memeluk agama Muslim, di mana membungkuk 90 derajat merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, sedangkan sekere diarahkan kepada manusia. Namun,
Perlawanan ini akhirnya gagal. Ki Hajar Zainal Mustafa ditangkap pada Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Yang ketiga ialah perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Di pulau yang berbeda, yaitu Kalimantan, perlawanan terhadap Jepang terjadi dan dipimpin oleh seorang pemimpin suku Dayak, yaitu Pangsuma. Awal mula pertempuran terjadi karena penindasan yang dilakukan Jepang. Yang keempat ialah perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Perlawanan di Pulau Jawa salah satunya terjadi di Indramayu, tepatnya di Loh Banner dan Sindang. Yang kelima ialah perlawanan rakyat Blitar terhadap Jepang. Begitu Jepang mengetahui adanya upaya pemberontakan ini, mereka langsung mengirimkan pasukan militer untuk mengatasinya. Alhasil, puluhan prajurit PETA ditangkap dan beberapa orang dihukum mati. Yang keenam ialah perlawanan rakyat Bali terhadap Jepang. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang ketika menduduki Bali membuat rakyat merasa terpaksa dan terkekang. Harus bisa berbahasa Jepang, harus melakukan setoran kekayaan untuk keperluan Jepang, hingga dilarang membuat organisasi pergerakan. Rakyat mulai merasa tertekan, apalagi waktu Jepang mulai terdesak lagi oleh sekutu. Akhirnya gerakan anti-Jepang dan anti-fasis mulai muncul. Namun, rakyat Bali tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Mereka melakukan perlawanan dan pergerakan dengan berhati-hati. Namun, sayangnya, perlawanan ini pun gagal dan senjata rakyat Bali dilucuti. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.